Selamat siang teman-temanku. Dengan apa yang terjadi sama Mbak Vena Melinda, sangat miris ya teman-teman. Sangat miris dan prihatin. Dari awal saya mengikuti uploadannya beliau dengan Mas Ferry, itu saya sebenarnya tidak terkejut ya dengan hal ini, karena saya melihat dari awal mereka berpacaran sampai akhirnya menikah, itu hati saya tuh ada sesuatu yang nggak serak gitu loh antara mereka itu. Istilahnya tidak ada kecocokan di antara pribadi mereka. Mbak Vena ini kan seorang wanita yang sangat mandiri, disiplin, dan gaya hidup yang tinggi gitu loh. Sementara Mas Ferry ini orangnya kalem, tapi agak sedikit emosional, orangnya temperamen, tapi hatinya sangat lembut sebenarnya. Cuman orangnya temperamen, tidak bisa kesinggung sedikit lah gitu. Ya itulah akhirnya terjadi seperti ini ya, karena dua pribadi yang bertolak belakang disatukan ya seperti ini akhirnya. Jadi dari awal saya udah prediksi gitu, jadi nggak kaget gitu, walaupun kaget juga ini hal ini kok bisa terjadi gitu. Sedih ya kita melihatnya, apalagi beliau kan seorang public figure, harusnya memberikan contoh buat kita semua ya teman-teman. Jadi Mbak Vena dari awal dengan kesendiriannya sudah lama ya, bukan hal yang mudah untuk apa yang dilalui beliau, karena saya sendiri mengalaminya selama suami saya meninggal 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini saya belum menikah, karena buat saya itu bukan hal yang mudah untuk menemukan seseorang yang bisa memahami kita, bisa menerima kita apa adanya, bisa mengimbangi kita itu teman-temanku. Dua pribadi disatukan yang berbeda itu bukan hal yang mudah teman-teman. Jadi saya tidak kaget dengan kejadian ini, walaupun ya karena saya sudah prediksi dari awal ini tidak ada kecocokan dua orang ini gitu. Yang satu orangnya tegas, disiplin, dan gaya hidupnya yang tinggi, sementara Mas Ferry ini orangnya kalem, cuman ya itu emosional. Semoga yang terbaik aja untuk mereka ya teman-temanku. Saya sangat miris aja, cuman ya ini mungkin pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, bahwa kalau kita ingin menikah itu harus hati-hatilah. Jangan kesusu, jangan karena cinta kita gelap mata akhirnya nikah gitu. Karena bukan hal yang mudah loh, pernikahan itu bukan suatu hal yang gampang. Dulu waktu saya dengan almarhum mendiang suami juga, waktu mau menikah itu saya perlu pemikiran yang matang, karena dua pribadi yang berbeda. Apalagi saya kan orang desa, sementara suami saya orang berada. Apakah beliau mau menerima saya apa adanya? Alhamdulillah, karena keyakinan kita dan kita bisa memahami, menilai pria ini pria pantas tidak jadi imam. Alhamdulillah sampai suami saya wafat, saya bisa mendampingi beliau gitu. Jadi cinta itu tidak berdasarkan dengan karena dia tampan, dia tuh wis gimana terus kita jangan. Kalau buat saya ketampanan itu nomor berapa ya, yang penting tuh laki-laki itu mampu nggak mengimbangi kita, menerima kita apa adanya, bisa istilahnya ngemong gitu. Apalagi Mbak Vena kan sudah seusia saya lah, nggak beda jauh. Saya kan 53, nggak tahu Mbak Vena berapa gitu, tidak begitu jauh dengan saya. Jadi carilah laki-laki yang bisa mengimbangi kita, mengemong kita, karena wanita itu jujur aja butuh diemong, butuh dilindungi, butuh diperhatikan. Ya sampai saya sekarang, suami saya meninggal 10 tahun, sampai sekarang saya belum menikah karena saya tidak mudah menemukan laki-laki yang bisa mengimbangi kita, mengemong kita, dan mau menerima kita apa adanya gitu. Itu pesan saya untuk teman-teman yang sama seperti saya, single parent. Intinya hati-hati memilih jodoh ke depannya, apalagi usia kita tidak muda lagi. Jadi bukan hal yang mudah lah. Memang jodoh itu sudah ketetapan Allah, tapi kita sendiri sebagai manusia kan dikasih akal, pikiran ya, dikasih iman, akal, dan pikiran. Bagaimana kita bisa melihat, menilai apakah orang ini layak tidaknya jadi imam buat kita. Kalau memang orang ini layak jadi imam buat kita sebagai wanita, mampu menjaga kita, melindungi kita, ya itulah tidak masalah itu. Dan istilahnya wajiblah diwajibkan seorang daripada kita menjanda lama-lama. Jadi hati-hati ya teman-teman, untuk teman-teman yang senasib dengan saya dan Mbak Vena. Intinya
hati-hati untuk memilih pasangan hidup ke depannya, apalagi menikahin seorang janda itu kan bukan hal yang mudah, yang bisa menerima kita apa adanya gitu loh, yang mau menerima kekurangan kita, melengkapi kekurangan kita, itu bukan hal yang mudah. Jadi nikah itu jangan hanya berdasarkan cinta, karena laki-laki itu tampan terus kita jatuh cinta, itu usia-usia kita sudah tidak ada lah hal-hal seperti itu kita pikirkan. Bagaimana kita mencari imam yang bisa melengkapi usia kita untuk lebih dekat kepada Allah, sudah tidak memikirkan lagi hura-hura atau kesenangan dunia. Ya teman-teman, kita ikut prihatin, kita doakan yang terbaik untuk Mbak Pena. Semoga bisa didamaikan dengan secara kekeluargaan dan kedepannya lebih baik lagi untuk keduanya, untuk Mbak Pena dan Mas Peri. Mas Peri, mungkin ini pelajaran juga buat Anda sebagai laki-laki, bagaimana Anda bersikap menghormati wanita, menjaga dan melindungi wanita. Anda bilang Anda sangat mencintai ibumu, Anda harusnya mengingat itu. Wanita itu tidak pantas untuk disakitin ya Mas Peri ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk subscribe-nya. Tanpa dukungan Anda saya bukanlah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.